Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas I semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dana yang ada pada koperasi syariah. Nah, saya jelaskan bahwasanya sumber dana pada koperasi syariah itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, dana itu dari anggota itu sendiri. Yang kedua, dana itu bisa didapat dari dari pinjaman para nasabah. Dan yang ketiga, dana dari hibah. Kemudian dari dana-dana itu, dari ketiga dana, mulai dari dana anggota, kemudian dana pinjaman, dan kemudian dana hibah, itu diklasifikasikan lagi menjadi 3 jenis dalam koperasi syariah maupun dalam koperasi yang lainnya. Yaitu karena pembahasan kita dalam lingkup koperasi syariah, kita juga sama membahasnya. Klasifikasi dalam sumber dana itu ada 3 juga. Yang pertama, ada klasifikasi dalam simpanan pokok. Yang kedua, klasifikasi dalam simpanan wajib. Dan yang terakhir atau nomor 3 yaitu simpanan sukarela. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad wadiah dalam koperasi syariah. Jadi akad wadiah dalam koperasi syariah ini menggunakan 2 akad. Yang pertama wadiah yad al-manah, dan yang kedua adalah wadiah yad ad-damanah. Apa sih wadiah yad al-manah? Wadiah yad al-manah ini adalah titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau nasabah kepada pihak lain untuk memelihara atau disimpan. Jadi barang tersebut tanpa dikelola. Perbedaannya dengan wadiah yad damamah ini kebalikannya. Jadi wadiah yad damamah itu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak lain untuk memelihara barang harta tersebut, tapi kemudian dapat dimanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendaki. Wadiah yad al-manah ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu harta atau barang yang dititipkan ini tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh si penerima titipan. Dan yang kedua, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Kemudian sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Dan mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, maka aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit lex. Selanjutnya untuk wadiah yad damamah ini juga memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama yaitu harta dan barang yang dititipkan ini boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan ini tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip. Dan yang ketiga yaitu produk perbankan yang sesuai dengan akad ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nuraiyatul Jannah, NIM 4011800343. Pengertian koperasi syariah akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang satu sebagai swahibul mal atau memberi modal 100% dan yang satu sebagai pengelola atau mudharib. Jika terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah yang memberikan modal tersebut, dan pembagian nisbahnya itu tergantung dengan akad awal sebelum mendirikan usaha atau kesepakatan antara dua belah pihak tersebut. Definisi koperasi syariah akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah dengan anggotanya, di mana anggota tersebut mengajukan kerjasama kepada koperasi syariah dengan nisbah kesepakatan bersama antara anggota tersebut dan dengan koperasi syariah. Landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran
untuk melakukan usaha terdapat di surah Al-Muzammil ayat 20. Ini yang saya ambil bagian terakhir yang menjelaskan tentang pinjaman yang baik. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan melaksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Jadi di sini kita harus memberikan pinjaman yang baik, yang jujur, yang baik, dan yang bertanggung jawab atas semua perjanjian yang telah dibuat awal, karena balasannya paling besar pahalanya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat. Di sini merupakan bentuk kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi seperti jenis usaha, waktu, dan di mana tempat usaha tersebut akan dilakukan. Dalam pembahasan fikih, ulama salafus saleh sering mencontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta atau lakukan sesukamu. Di sini yang dimaksud dari sohibul mal ke mudharib yang sangat memberi kuasa yang sangat besar. Dan yang kedua yakni mudharabah muqayyadah atau disebut dengan investasi terikat. Hal ini biasa disebut dengan spesifik mudharabah dan ini merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah karena di sini mudharib dibatasi dengan batasan seperti jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adapun pembatasan ini seringkali menjadi pencerminan dari kecondongan sohibul mal terhadap mudharib dalam membangun usaha tersebut. Selanjutnya ada penghimpunan dana berbasis syariah. Sebenarnya jumlah dana yang dapat dihimpun oleh koperasi itu tidak terbatas, tetapi para pihak manajer itu mengemas dana-dana yang masuk dan dimasukkan ke dalam produk agar mendapat nilai layak jual. Nah, untuk prinsip BMT atau koperasi syariah itu ada dua. Yang pertama ada prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip wadiah. Dari kata dasarnya wadiah itu adalah titipan. Jadi simpanan ini atau titipan ini diberikan ke koperasi untuk dititipkan dan pihak koperasi menjaga, merawat agar tidak terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan, maka dari pihak koperasi akan menggantinya dan mendapat konsekuensi. Untuk prinsip wadiah itu ada dua. Yang pertama ada prinsip wadiah al-yamanah dan wadiah al-dhamanah. Untuk wadiah al-amanah ini, penitip menitipkan uang ke koperasi ini untuk menjaga, dititipkan saja dari pihak koperasi, tidak boleh menggunakan uang tersebut. Kalau untuk wadiah ad-dhamanah, penitip menitipkan uang ke koperasi, tetapi pihak koperasi boleh menggunakan uang tersebut dengan perjanjian atau izin dahulu kepada pemiliknya. Itu. Untuk karakteristiknya adalah titipannya murni milik penitip sendiri, dan ketika barang boleh dimanfaatkan itu untuk al-dhamanah dan barang hanya titipan saja al-amanah. Nah, jika terjadi kerusakan, pihak koperasi wajib mengganti. Perkenalkan, nama saya Widyawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penghimpunan dana berbasis jasa menggunakan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah itu sendiri adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan satu pihak sebagai mudharib atau pengelola. Kerjasama ini atas dasar bagi hasil, di mana ada kesepakatan tertentu di awal. Dalam hal penghimpunan dana, BMT itu berfungsi sebagai mudharib, sedangkan penghimpun itu sebagai sohibul mal. Dalam prinsip mudharabah ini
ada ketentuan-ketentuan tertentu, di mana yang ketentuan mengenai modal, yaitu modal itu harus diberikan secara tunai dengan nominal yang jelas dan sesegera mungkin diberikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya. Yang kedua adalah ketentuan mengenai bagi hasil. Dalam bagi hasil ini disepakati bersama di awal, dan pemberian bagi hasil ini ketika mudharib itu mengembalikan modalnya kepada sahibul mal. Yang ketiga adalah mengenai resiko. Dalam resiko itu ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Itu tadi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.